Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang ada pada pertemuan 13, yaitu ada ukuran variasi, yaitu range atau jangkauan, ada simpangan rata-rata dan juga simpangan baku. Anggota kelompok kami ada 4 orang, ada saya sendiri, Puji Triasuti, ada Rena Melani, ada Rifa Yazira Bilkis, dan juga Risa Malfaza. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu range atau jangkauan. Range atau jangkauan itu merupakan selisih dari nilai-nilai yang ada pada suatu kumpulan data. Artinya selisih antara nilai yang tertinggi atau X-max terhadap nilai yang terendah atau X-min pada suatu kumpulan data. Jangkauan merupakan perbedaan tadi ya antara nilai yang besar dan juga nilai yang terkecil, yang dimana data tersebut bisa ada di dalam suatu populasi maupun di dalam suatu sampel. Rumus dari jangkauan sendiri adalah X-max dikurangi X-min. Langsung ke contoh soal yang pertama, itu ada data 60, 70, 50, 40, dan juga 30. Yang pertama kita harus mengurutkan data yang terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi untuk yang X1-nya ada 30, X2-nya 40, X3 50, X4-nya 60, dan X5-nya ada 70. Sehingga dapat diketahui untuk yang terkecil atau X-min-nya itu ada di X1 yaitu 30, dan yang X-max-nya yang X terbesar ada di X5 yaitu 70. Jadi rumusnya range X5 dikurangi X1 sama dengan 70 dikurangi 30, dan hasilnya adalah 3. Artinya jangkauan X X5-nya 70, X1-nya 30. Jadi range atau jangkauannya adalah 40. Lanjut ke soal yang kedua atau data kelompok. Di sini kita pakai data dari suatu penjualan. Penjualan di 2 kota yang berbeda, yaitu di kota Yogyakarta dan di kota Semarang. Di sini ada beberapa tenaga penjualnya dan juga masing-masing penjualannya di setiap kota yang berbeda. Di sini dapat kita ketahui dari data tadi itu untuk di kota Yogyakarta X-max-nya atau X yang tertinggi itu ada di angka 2.200.000, dan untuk X-min-nya ada di angka 900.000. Jadi jika digunakan sesuai rumus range sama dengan X-max min X-min, artinya 2.200.000 dikurangi 900, maka hasil jangkauannya adalah 1.300.000. Untuk di kota Semarang sendiri, X-max-nya ada di angka 1.700.000. Dan untuk X-min-nya ada di angka 1.300.000. Mencari jangkauannya artinya 1.700.000 dikurangi 1.300.000, dan terdapat hasilnya adalah 400.000. Jika diamati besarnya jangkauan tadi, nilai penjualan di kota Yogyakarta itu mempunyai variabilitas yang nilainya lebih besar dari nilai penjualan dari kota Semarang tadi. Next ke slide selanjutnya. Di sini ada penjelasan jangkauan ya. Jangkauan itu adalah alat pengukuran yang sederhana, namun memiliki kelemahan karena dia itu tidak melibatkan seluruh data. Yang contohnya nih dari pengukuran jangkauan tuh dalam pengawasan kualitas. Jangkauan menggambarkan variasi nilai secara kasar dan cepat, sehingga sering digunakan dalam pengawasan kualitas karena kesederhananya. Yang kedua, evaluasi hasil pengukuran jangkauan. Hasil jangkauan dipengaruhi oleh nilai tertinggi dan terendah, yang merupakan nilai ekstrim dan distribusi. Hal ini tuh menyebabkan fluktuasi besar, sehingga jangkauan tidak memenuhi definisi atau variabilitas karena tidak mencakup penyebaran atau pemusatan data dan tidak menggambarkan bentuk dari distribusi tersebut. Untuk selanjutnya ada materi simpangan rata. Simpangan tadi untuk materi jangkauan sudah selesai, dilanjutkan oleh rekan saya Karina ada di materi simpangan rata. Ya, untuk materi simpangan rata-rata akan dibacakan oleh saya sendiri, Rena Melani.
Simpangan rata-rata atau deviasi mean merupakan nilai dari rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Fungsi dari simpangan rata-rata itu sendiri adalah untuk menunjukkan seberapa jauh nilai datanya, yang mana menyimpang dari nilai rata-rata. Untuk simpangan rata-rata atau simbol, yang kita beri simbol yaitu SR, ini dibagi menjadi dua, yaitu SR secara data tunggal dan SR secara data kelompok. Terlampir di sini untuk rumus simpangan rata-rata data tunggal, di mana SR adalah sigma N I sama dengan 1 nilai mutlak dari XI dikurang X. Terlampir rumusnya sigma N sama dengan 1 XI dibagi N. Kemudian masukkan semua datanya, yaitu 172 sampai dengan 170 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena diketahui di sini terdapat 10 mahasiswa yang hasilnya yaitu 170,1. Selanjutnya kita membutuhkan tabel pembantu yang datanya yaitu XI adalah data mahasiswanya, kemudian XI min X bar, di mana kita dapat yaitu 172 dikurangi nilai X barnya 170,1, hasilnya 1,9, dan seterusnya sampai dengan kita dari keseluruhannya yaitu 39,2. Setelah dari situ kita mencari nilai simpangan rata-rata data tunggalnya, di mana rumusnya yaitu sigma NI sama dengan 1 nilai mutlak dari XI min X bar dibagi N atau jumlah datanya. Kemudian kita masukkan angkanya 39,2 dibagi 10, maka hasil dari simpangan rata-rata data tunggal yaitu 3,92. Kemudian selanjutnya yaitu simpangan rata-rata data kelompok. Rumusnya yaitu sigma NI sama dengan 1 dikali frekuensi nilai mutlak dari XI min X bar per N, di mana SR itu simpangan rata-ratanya, FI frekuensi ke I, X bar adalah rata-ratanya, kemudian XI adalah data ke I, dan N adalah banyak frekuensinya. Dilanjut dengan contoh soal simpangan rata-rata data kelompok, yang dimana jika diketahui data tabel berat badan mahasiswa di salah satu kelas statis, maka hitunglah simpangan rata-ratanya. Selanjutnya, untuk penyelesaian kita menggunakan tabel pembantu, yang dimana berat badannya sudah terlampir, jumlah mahasiswa atau frekuensinya juga sudah terlampir dengan total 50, dan untuk mencari nilai tengahnya, yaitu 30 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya 34,5 dan seterusnya. Setelah itu, menentukan frekuensi dikali nilai tengahnya, yaitu 4 dikali nilai tengah 34,5, hasilnya 138, dan seterusnya dengan jumlah 3255. Dilanjut untuk mencari nilai rata-ratanya dengan rumus sigma Fi atau frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi banyaknya frekuensi, yaitu 3255 dibagi 50, maka hasil dari rata-rata tersebut adalah 65,1. Selanjutnya nilai mutlak dari XI min X bar yaitu nilai tengah 34,5 dikurang dengan hasil dari nilai rata-rata 65,1, hasilnya yaitu 30,6 dan seterusnya. Selanjutnya frekuensi nilai mutlak dari XI atau nilai tengah dikurang dengan X bar, maka frekuensi 4 dikali dengan 30,6, maka hasilnya 22,4 dan seterusnya dengan total 676. Kemudian selanjutnya untuk mencari simpangan rata-ratanya yaitu sigma NI sama dengan 1 dikali frekuensi nilai mutlak dari XI min X bar dibagi dengan
N banyaknya frekuensi, maka 676 dibagi 50 hasilnya 13,52. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Yazira Bilkis. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 yaitu tentang simpangan baku. Nah, jadi simpangan baku atau standard deviation adalah suatu ukuran penyebaran yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata secara keseluruhan nilai yang ada pada kelompok data dengan nilai pusat dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan negatif kemudian dikuadratkan. Simpangan baku dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu simpangan baku secara data tunggal dan simpangan baku secara data berkelompok. Di sini ada contoh penjabarannya. Untuk simpangan baku data tunggal, contoh, bila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumus yang digunakan yaitu S sama dengan akar kuadrat sigma dari harga mutlak XI dikurang rata-rata pangkat 2 dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N. Nah, jadi di sini sigma itu artinya jumlah dari si XI tadi. Nah, untuk yang soal contoh nomor 2, bila data yang dianalisis merupakan data sampel, maka untuk rumus yang digunakan dengan menambahkan N kemudian dikurangi 1, sehingga menjadi S sama dengan akar kuadrat sigma dari harga mutlak XI dikurang rata-rata pangkat 2 dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N dikurangi 1. Nah, di sini ada contoh soal ya, yang untuk nomor 5. Tentukan simpangan baku dari sekumpulan data berikut ini. 60, 50, 30, 40, dan 70. Penyelesaiannya dengan mencari rata-ratanya dulu, yaitu X bar sama dengan 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 per 5. Nah, jumlahnya yang tadi, yang 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70, itu hasilnya 250 dan dibagi 5. Nah, 5-nya ini di sini dapat dari angka semua. Ada 5, yaitu 60, 50, 30, 40, 70. Yaitu 5. Jadi 250 dibagi 5 sama dengan 50 hasilnya. Kemudian untuk SB, karena ini adalah sampel, maka menggunakan rumus dalam sampel, yaitu S sama dengan akar kuadrat sigma dari harga mutlak XI dikurang rata-rata pangkat 2 dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N per N dikurangi 1. Jadi seterusnya sama dengan sigma 5-nya tadi dapat dari mencari nilai rata-ratanya itu 5, terus I sama dengan 1 dalam kurung 30 dikurangi 50. Nah, 50 ini dari hasil tadi mencari nilai rata-rata, yaitu 250 dibagi 5, hasilnya 50. Ditambah 40 dikurangi 50 pangkat 2 ditambah dalam kurung 50 dikurangi 50 pangkat 2 ditambah 60 dikurangi 50 pangkat 2 ditambah 70 dikurangi 50 pangkat 2 per N-nya. Tadi semua angkanya ada berapa, yaitu 5 dikurangi 1 sesuai rumusnya tadi.
Nah, maka diperoleh sama dengan akar kuadrat min 20 pangkat 2 ditambah min 10 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 per 4. 4 ini tadi dari 5 dikurangi 1 yaitu hasilnya 4. Nah, sehingga diperoleh akar kuadrat 1000 per 4 sama dengan 250. Akar dari 250 yaitu 15,81. Sehingga simpangan baku dari data di atas adalah 15,81. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang simpangan baku data kelompok. Simpangan baku data kelompok ada dua, yaitu untuk data populasi dan data sampel. Rumusnya ini sama, perbedaannya itu cuman di pembaginya aja. Kalau di data populasi itu pembaginya hanya N aja, N di sini yaitu jumlah semua frekuensi. Kalau untuk di data sampel, pembaginya itu dari jumlah seluruh frekuensi dikurangi 1. Kita langsung aja masuk ke soalnya, ke contoh soal di berikut ini. Tentukan simpangan baku dari gaji karyawan PT Nissan Newton pada data tersaji. Nah, jadi dari contoh soalnya ini udah ada data mengenai gaji karyawan dan jumlah frekuensinya untuk setiap kelas masing-masing. Untuk mencari simpangan baku data sampelnya, kita langsung aja langkah yang pertama yaitu mencari nilai tengah. Nilai tengah ini didapat dari mana? Yaitu dari batas kelas bawah ditambah batas kelas atas, yaitu 30. Kalau untuk kelas pertama berarti 30 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya 34,5. Begitupun selanjutnya ya, 40 tambah 49 dibagi 2, dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengalihkan frekuensi dengan nilai tengahnya. Berarti untuk kelas pertama 4 dikali 34,5 hasilnya 138, 6 kali 4, 4,5 hasilnya 267, begitupun selanjutnya. Setelah kita mengetahui jumlah hasil dari perkalian frekuensi dikali nilai tengah, selanjutnya kita bisa mencari rata-ratanya dulu, kita ke samping. Jadi mencari rata-ratanya yaitu total dari seluruh perkalian ini, yang frekuensi dikali nilai tengah, dibagi total frekuensi yang 50. Sehingga kita masukkan angka 3255 yang dari sini, dibagi 50, yang ini, hasilnya 65,1. Nah, setelah kita mengetahui nilai rata-ratanya, kita bisa lanjut untuk mencari nilai selanjutnya, yaitu nilai mean dikurangi rata-rata dipangkatkan 2. Mean di sini berarti untuk kelas pertama 34,5 dikurangi 65,1. 65,1 ini yang rata-rata tadi. Lalu dipangkatkan 2, hasilnya 936,36. Begitupun selanjutnya. Lalu yang selanjutnya, kita mengalihkan frekuensi yang ini dengan yang sebelumnya kita hitung, yang di sini 4 kali 936,6, hasilnya segini, begitupun selanjutnya, dan ini semuanya di total, hasilnya 11.910,216. Nah, setelah kita mengetahui total yang ini, kita baru bisa mencari simpangan bakunya, yaitu total dari semua yang ini dibagi
N dikurangi 1. N tadi yang 50. Jadi 11.910,216 dibagi 51. 50 kurangi 1. 50 kurangi 1 hasilnya 49 kan. Kita sederhanakan di sini. Lalu hasil dari pembagian ini yaitu 243,065. Akar pangkat 2 dari 243,065 itu hasilnya 15,59. Jadi dari data berikut ini sudah diketahui bahwa hasil dari simpangan bakunya yaitu 15,59. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, penjelasan mengenai variasi yang tadi sudah dijelaskan semua dari variasi kan ada jangkauan atau range, yang kedua ada simpangan rata dan ini dijelaskan oleh Karina. Lalu tadi ada juga tentang simpangan baku data tunggal oleh Karifa dan data oleh Karisa. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sama.